Aku baru saja turun dari mobil ketika tangan ibu mertua mencengkeram lenganku. Kuku panjangnya menancap di kulitku, matanya menyipit tajam seperti pisau. "Kamu tidak masuk." Suaranya pelan, tapi keras. Seperti cambuk yang meninggalkan bekas. Aku menatapnya bingung, jantungku mulai berdetak cepat. "Ibu, ini pernikahan Dinda. Aku kan kakak iparnya." "Kakak ipar yang memalukan," potongnya cepat. "Kamu pikir aku lupa? Kamu hamil duluan sebelum nikah. Kamu menjebak Bagas." Tubuhku membeku. Tamu yang baru datang menoleh ke arah kami. 10 pasang mata. 20. 50. Semua mulai berbisik. "Ibu, jangan di sini." "Di mana lagi kalau bukan di sini?" Suara Ratih Kusuma naik setengah oktav. "Aku tidak mau pernikahan adik Bagas ternoda oleh kehadiranmu. Kamu tahu berapa biaya acara ini? 200 juta. Dan kamu, dengan sejarah memalukan itu, mau masuk begitu saja?" Pipi kananku terasa panas. Dadaku sesak. Aku menoleh ke Bagas yang berdiri 3 meter di belakangku, memegang tangan anak kembar kami, Arka dan Arini. "Bagas." Suamiku hanya menatap lantai marmer. Rahangnya mengeras, tapi mulutnya tetap tertutup rapat. Tidak ada sepatah kata pun keluar. "Mas, tolong bilang sesuatu," bisikku lagi, suaraku mulai bergetar. Bagas mengangkat wajahnya sebentar, menatapku dengan tatapan kosong yang asing. Lalu dia menunduk lagi. "Diam." Ratih tersenyum tipis. Senyum kemenangannya membuat perutku mual. "Lihat, bahkan anakku sendiri tahu kamu tidak pantas di sini." Tangan dinginnya melambaikan seseorang. 2 orang satpam berbaju hitam mendekat. Mereka tidak menyentuhku, tapi kehadiran mereka sudah cukup. Semua tamu di lobi sekarang berhenti bergerak. Mereka menatap. Mereka menunggu. "Ibu, kumohon. Pergi. Sekarang." Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa darah. Tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak di depan 200 orang ini. Tapi ketika aku berbalik dan melihat Arka dan Arini, anak-anakku yang berusia 3 tahun, menatapku dengan mata besar penuh kebingungan, air mataku jatuh. Arini melepaskan tangan Bagas dan berlari ke arahku. "Mama, kenapa?" Aku meraih tangannya dan mengangkatnya. Arka mengikuti, tangannya menarik-narik ujung gaunku. "Mama, kita enggak masuk." Suaranya polos. Tidak mengerti apa-apa. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum meski bibir bawahku gemetar hebat. "Tidak, sayang. Kita pulang." "Kenapa?" "Karena nenekmu membenci Mama. Karena Papa tidak berani membela Mama. Karena Mama sudah tidak punya tempat di keluarga ini." Tapi aku tidak bisa mengatakan itu. Aku hanya menggeleng pelan, lalu berjalan keluar dengan langkah yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di belakangku, aku mendengar suara Ratih berbicara keras kepada tamu-tamu yang berdiri dekat pintu. "Maafkan gangguan ini. Keluarga kami sangat menjaga kesucian acara. Kami tidak sembarangan mengundang orang." Tawa pelan terdengar. Beberapa orang mengangguk setuju. Aku mempercepat langkah. Ketika sampai di mobil, tanganku gemetar begitu hebat sampai aku hampir tidak bisa membuka pintu.
Arka dan Arini sudah menangis sekarang, tidak mengerti kenapa mereka tidak boleh masuk ke pesta yang penuh balon dan bunga itu. Aku memasang sabuk pengaman mereka dengan tangan yang masih bergetar, lalu duduk di kursi pengemudi. Tidak ada yang bicara. Hanya suara isak tangis anak-anakku yang memenuhi mobil. Aku menatap spion. Bagas masih berdiri di pintu masuk gedung, tangannya di saku celana. Dia menatap ke arah mobil. Tapi dia tidak bergerak. Tidak berlari. Tidak mengejar. Dia hanya berdiri di sana, di antara keluarganya, dan membiarkan aku pergi. Aku menyalakan mesin. Mobil melaju pelan keluar dari area parkir. Arka masih terisak di kursi belakang. Mama. Papa enggak ikut. Tidak. Papa memilih mereka. Bukan kita. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya mengemudi dalam diam, air mata mengalir deras membasahi pipi, sementara dunia di luar jendela menjadi kabur dan tidak berarti. Ketika sampai di rumah, aku membawa Arka dan Arini masuk, memandikan mereka, lalu menidurkan mereka di kamar. Mereka tertidur dengan cepat, wajah kecil mereka masih basah karena air mata. Aku duduk di tepi ranjang, menatap mereka dalam gelap. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Bu Naraswari, ini Pak Wibisono. Notaris almarhum ayah ibu. Besok pagi, bisakah ibu ke kantor saya? Ada hal mendesak soal tanah warisan bapak di Seminyak. Sepertinya ada yang tidak beres. Jantungku berhenti sedetik. Tanah warisan ayah. 8 hektar di Seminyak. Satu-satunya yang tersisa dari almarhum ayahku. Aku menatap layar ponsel, napas tertahan di tenggorokan, sementara firasat buruk mulai merayap di punggungku seperti laba-laba berbisa. Aku sampai di kantor notaris pukul 8 pagi. Pak Wibisono sudah menungguku di ruangannya, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur semalaman. Bu Naraswari, duduk dulu. Tangannya gemetar ketika membuka mat coklat tebal di atas meja. Aku duduk, jantungku sudah berdebar sejak membaca pesannya semalam. Langsung saja, Pak. Ada apa dengan tanah ayah? Pak Wibisono menarik napas panjang. Dia mengeluarkan selembar dokumen dan mendorongnya ke arahku. Tanah 8 hektar di Seminyak itu sudah tidak atas nama almarhum bapak lagi. Ruangan terasa berputar. Aku meraih dokumen itu dengan tangan yang tiba-tiba dingin. Maksud bapak apa? Dijual. 3 bulan lalu. Menggunakan surat kuasa palsu atas nama ibu. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu besi. Dijual. 3 bulan lalu. Palsu. Siapa yang menjualnya? Pak Wibisono mengeluarkan dokumen kedua. Akta jual beli. Aku membacanya dengan mata yang mulai kabur. Namaku ada di sana sebagai penjual. Tanda tanganku, tapi itu bukan tanda tanganku. Lalu mataku terhenti di bagian pembeli. Ratih Kusuma. Ibu mertuaku. Napas tercekat di tenggorokan. Perutku terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Ini tidak mungkin. Saya sudah mengecek ke BPN. Sertifikat asli sudah diganti. Pembayaran sudah masuk rekening yang mengatasnamakan ibu, tapi nomor rekeningnya bukan milik ibu. Tanganku mengepal di atas meja. Tulang-tulang jariku memutih. Berapa?
47 miliar rupiah. Angka itu seperti tamparan keras di wajahku. 47 miliar. Warisan terakhir dari ayahku yang meninggal 5 tahun lalu. Satu-satunya yang dia tinggalkan untukku dan anak-anakku. Dicuri oleh ibu mertuaku sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Pak Wibisono menggeleng lemah. Dia mengeluarkan dokumen ketiga, sebuah akta kelahiran. Mereka menggunakan ini. Akta kelahiran palsu yang menyatakan Ratih Kusuma sebagai saudara tiri almarhum Bapak. Dengan dokumen ini, dia mengklaim sebagai ahli waris yang sah. Aku menatap akta itu. Nama ayahku tertulis di sana. Nama Ratih tertulis sebagai anak dari istri kedua ayahku. Ayahku tidak pernah menikah 2 kali. Ini semua bohong. Kenapa Bapak baru bilang sekarang? Suaraku keluar lebih tajam dari yang aku maksud. Pak Wibisono menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saya baru tahu seminggu lalu, Bu. BPN baru menghubungi saya karena ada laporan dari tetangga tanah yang curiga. Begitu saya cek, semuanya sudah terlambat. Sertifikat sudah balik nama. Uang sudah ditransfer. Aku berdiri, kaki hampir tidak sanggup menahan berat tubuhku. Kepalaku pusing. Penghinaan semalam tiba-tiba muncul kembali di pikiranku. Tangan Ratih yang mencengkeram lenganku, suaranya yang mengatakan aku tidak pantas masuk. Bukan karena aku memalukan, tapi karena dia takut aku tahu. Pernikahan adik ipar semalam. Bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Biayanya 200 juta. Gedung mewah. Dekorasi imported. Catering 5 bintang. Pak Wibisono diam. Dia tahu apa yang sedang aku pikirkan. Uang itu berasal dari tanahku. Dari warisan ayahku. Mereka merayakan pencurian dengan pesta besar, sementara aku diusir di depan pintu seperti pengemis. Aku duduk lagi, kali ini lebih keras. Kursi berderit. Apa yang bisa kita lakukan? Lapor polisi. Ini jelas pemalsuan dokumen dan penipuan. Tapi prosesnya lama, Bu. Dan kita butuh bukti kuat bahwa ibu tidak pernah menandatangani surat kuasa itu. Tentu saja aku tidak pernah menandatangani. Saya tahu. Tapi di mata hukum, kita perlu pembuktian forensik. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas yang memburu. Tapi yang muncul di kepalaku bukan ketenangan, melainkan wajah Bagas. Suamiku yang diam saja semalam. Suamiku yang tidak membela. Pak Wibisono, saya mau tanya sesuatu. Ya, Bu? Untuk mengurus dokumen sebanyak ini, Ratih pasti butuh data pribadi saya. KTP. Kartu keluarga. Bahkan tanda tangan saya untuk dipalsukan. Pak Wibisono mengangguk pelan. Betul. Dia pasti punya akses ke dokumen-dokumen ibu. Dadaku terasa sesak. Hanya satu orang yang punya akses penuh ke semua dokumenku. Bagas. Suamiku sendiri. Ibu baik-baik saja. Aku membuka mata. Pak Wibisono menatapku khawatir. Tidak, jawabku datar. Tapi saya akan baik-baik saja setelah saya menghancurkan mereka. Aku berdiri, meraih semua dokumen di meja dan memasukkannya ke dalam tasku. Siapkan semua bukti yang Bapak punya.
Saya akan ke polisi hari ini juga. Ibu yakin? Ini akan jadi masalah besar. Melawan keluarga sendiri. Mereka bukan keluarga saya. Suaraku keluar dingin, lebih dingin dari yang pernah aku keluarkan seumur hidupku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kantor itu. Tanganku mencengkeram tali tas begitu erat sampai buku-buku jariku sakit. Di luar, matahari bersinar terang. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tapi duniaku sudah runtuh. Aku masuk ke mobil dan duduk di kursi pengemudi. Ponselku berdering. Nama Bagas muncul di layar. Aku menatapnya lama. Lalu aku matikan ponsel dan melemparnya ke kursi penumpang. Ada satu hal yang harus aku lakukan sebelum ke polisi. Aku harus tahu seberapa dalam suamiku terlibat dalam semua ini. Aku menyewa investigator swasta bernama Mas Dirga sore itu juga. Dia datang ke rumah dengan tas hitam berisi peralatan dan laptop tipis. Ibu butuh apa? Rekaman transaksi bank atas nama Ratih Kusuma. Dan semua komunikasi antara dia dengan suami saya dalam 3 bulan terakhir. Mas Dirga tidak bertanya kenapa. Dia langsung bekerja. 2 jam kemudian, laptopnya berbunyi. Dia membalikkan layar ke arahku. Ini rekening Ratih Kusuma. Ada transfer masuk 47 miliar dari PT Arkananta Property tanggal 5 Agustus. Developer besar. Tanggal 5 Agustus. Sebulan sebelum pernikahan Dinda. Terus uangnya kemana? Mas Dirga mengklik beberapa file. Deretan angka muncul di layar. 200 juta ke vendor catering. 150 juta ke gedung Grand Mahardika. 80 juta ke dekorator. Sisanya dipindahkan ke rekening atas nama Bagas Wicaksono. Namanya muncul di sana. Hitam putih. Tidak bisa dibantah. Suamiku menerima uang hasil penjualan tanah warisan ayahku. Tanganku gemetar memegang tepi meja. Mas Dirga menatapku sebentar, lalu melanjutkan. Ada lagi, Bu. Chat antara Ratih dan Bagas. Saya hack dari cloud backup ponsel Bagas. Dia membuka file baru. Tangkapan layar percakapan WhatsApp. Ratih, kamu yakin dia enggak akan curiga? Bagas, tenang, MA. Dia enggak pernah cek dokumen warisan. Dia percaya aku. Ratih, kalau dia tahu, gimana? Bagas, enggak akan. Lagi pula kalau dia tahu, aku bilang itu untuk masa depan anak-anak. Dia akan percaya. Mataku berhenti di kalimat terakhir. Dia percaya. Bagas tahu aku percaya padanya. Dan dia menggunakan kepercayaan itu untuk mencuri dariku. Ada lagi. Mas Dirga menggeser layar. Percakapan berikutnya tanggal 3 September, seminggu sebelum pernikahan. Bagas, transfernya sudah masuk, MA. 4 miliar. Ratih, bagus. Sisanya buat kamu sama Dinda. Anggap ini bonus karena kamu mau nikahi Naraswari waktu itu. Bonus. Aku dinikahi karena bonus. Mas Dirga menutup laptop perlahan. Dia tidak bilang apa-apa, tapi matanya penuh simpati yang membuatku ingin muntah. Saya butuh semua file ini. Bisa dicetak? Bisa. Tapi Bu, ini data ilegal. Enggak bisa dipakai di pengadilan.
Tidak masalah. Saya cuma butuh tahu sampai mana mereka berbohong. Dia mengangguk, lalu mulai mencetak semua dokumen. Printer di ruang tamu mengeluarkan kertas satu persatu. Setiap lembar yang keluar terasa seperti pukulan baru. Setelah Mas Dirga pergi, aku duduk di lantai ruang tamu dikelilingi tumpukan kertas. Rekening bank, chat palsu, transfer uang. Semuanya nyata. Pintu depan terbuka. Bagas masuk dengan wajah lelah, jas masih rapi di bahu. Naraswari, kemarin itu. Dia berhenti ketika melihatku duduk di lantai. Matanya turun ke tumpukan dokumen di sekeliling kakiku. Apa itu? Aku mengangkat satu lembar. Tangkapan layar catnya dengan ratih. Ini kamu, kan? Wajahnya pucat seketika. Rahangnya mengencang. Dari mana kamu dapat itu? Jadi ini benar. Suaraku keluar datar. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangis. Hanya kekosongan yang membuat Bagas mundur selangkah. Naraswari, dengarkan dulu. Kamu yang memasukkan tanda tanganku. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Bagas menutup pintu pelan. Dia melepas jasnya dan meletakkannya di sofa, gerakannya lambat seperti orang yang sedang berpikir keras. Itu untuk kita juga. Uangnya. 47 miliar. Dia terdiam. Kamu dan ibumu mencuri 47 miliar dari warisan ayahku. Lalu kamu dapat 4 miliar sebagai bonus karena mau menikahiku. Bagas mengusap wajahnya. Dia duduk di sofa, kepala tertunduk. Ini enggak sesederhana itu. Lalu sederhana seperti apa? Aku berdiri, kaki terasa berat. Bagas menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan kami, aku melihat orang asing. Mamaku bilang tanah itu terlalu besar buat kamu. Kamu enggak punya pengalaman urus aset sebesar itu. Developer sudah menawar tinggi. Daripada kamu salah kelola. Jadi kamu mencuri untuk melindungiku? Nadaku naik. Bagas berdiri juga. Bukan mencuri. Itu investasi keluarga. Keluarga siapa? Keluargamu? Yang mengusirku semalam di depan 200 orang? Bagas terdiam. Tangannya terkepal di sisi tubuh. Itu mama yang berlebihan. Dan kamu diam saja. Suaraku memecah di akhir kalimat. Bagas melangkah maju, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Naraswari. Kamu tidur di sampingku selama 4 tahun. Kamu bilang cinta. Kamu bilang kita satu tim. Tapi kamu mencuri dariku. Kamu membiarkan ibumu menghinaku. Kamu memilih mereka. Bagas menggeleng cepat. Aku enggak milih siapa-siapa. Aku cuma. Kamu cuma pengecut. Kata itu keluar seperti pisau. Bagas menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli lagi. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Bagas mengetuk beberapa kali, suaranya terdengar redup dari balik pintu. Naraswari, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Aku tidak menjawab. Aku duduk di tepi ranjang, meraih ponsel, dan menelepon pengacara yang nomornya diberikan Pak Wibisono. Halo, Bu Kinara? Ini Naraswari. Saya butuh konsultasi. Sekarang.
Suara perempuan di seberang terdengar tenang dan profesional. Bisa ceritakan kasusnya, Bu? Aku menatap pintu kamar yang masih diketuk Bagas dari luar. Suaranya mulai putus asa. Suami saya mencuri warisan saya. 47 miliar. Bersama ibu mertuanya. Saya punya bukti transfer, chat, dan dokumen palsu. Ibu mau lapor polisi? Ya. Besok pagi. Tapi sebelum itu, saya mau cerai. Dan saya mau hak asuh penuh anak-anak saya. Bu Kinara terdiam sebentar. Ini akan jadi perang berat, Bu. Aku menatap cincin kawin di jari manisku. Emas putih yang Bagas pasangkan 4 tahun lalu dengan janji akan melindungiku selamanya. Aku melepasnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Saya sudah siap. Bu Kinara meneleponku pukul 7 pagi. Suaranya tegang. Bu Naraswari, saya sudah cek latar belakang PT Arkananta Property. Ada yang perlu Ibu tahu sekarang juga. Aku duduk tegak di sofa. Bagas sudah pergi sejak subuh, entah kemana. Apa itu? Direktur utama PT Arkananta adalah Arjuna Wiratama. Apa Ibu kenal nama ini? Dunia berhenti berputar. Arjuna. Mantan tunanganku 5 tahun lalu. Bu Naraswari? Masih di sana. Aku menelan ludah, tenggorokan terasa seperti ditusuk duri. Ya. Saya kenal dia. Seberapa dekat? Kami bertunangan. Sampai dia memutuskan saya karena keluarga saya bangkrut setelah ayah meninggal. Bu Kinara terdiam sebentar. Aku mendengar suara keyboard dari seberang telepon. Ini bukan kebetulan, Bu. Arjuna tahu persis tanah itu milik keluarga Ibu. Dia yang menghubungi Ratih duluan dengan penawaran pembelian. Ada email korespondensi antara mereka sejak 6 bulan lalu. 6 bulan lalu. Jauh sebelum pernikahan Dinda. Jauh sebelum aku diusir. Kirim saya emailnya. 3 menit kemudian, ponselku bergetar. 5 file PDF masuk. Aku membukanya satu persatu dengan tangan yang mulai gemetar. Email pertama dari Arjuna ke Ratih, tanggal Februari. Ibu Ratih, saya Arjuna Wiratama, Direktur PT Arkananta. Saya tertarik membeli tanah di Seminyak yang saat ini masih atas nama almarhum Bapak Sutejo, ayah mertua Ibu. Saya siap membayar di atas harga pasar. Email kedua, balasan Ratih. Mas Arjuna, tanah itu milik Naraswari, menantu saya. Tapi saya bisa bantu urus. Email ketiga, Arjuna lagi. Sempurna. Saya punya alasan pribadi untuk transaksi ini. Naraswari tidak perlu tahu saya yang beli. Alasan pribadi. Aku menutup mata, napas keluar berat dari hidung. Arjuna yang memutuskanku 5 tahun lalu dengan kalimat, aku enggak bisa nikah sama orang yang enggak punya apa-apa. Arjuna yang meninggalkanku 2 minggu setelah ayah dimakamkan. Arjuna yang sekarang kaya, sukses, dan ternyata menyimpan dendam. Aku membuka email keempat. Tanggal Maret. Ratih, Mas Arjuna, Naraswari mulai tanya-tanya soal tanah. Gimana ini? Arjuna, alihkan perhatiannya. Buat dia sibuk dengan hal lain. Kalau perlu, buat dia merasa enggak layak di keluarga Ibu. Biar dia minder dan enggak berani nanya-nanya lagi. Buat dia merasa enggak layak.
Penghinaan semalam di pernikahan Dinda bukan spontan. Itu dirancang. Email terakhir, tanggal Juli, sebulan sebelum transaksi. Arjuna, transfer akan saya lakukan tanggal 5 Agustus. Pastikan dokumen sudah rapi. Dan Bu Ratih, setelah ini, pastikan Naraswari enggak pernah tahu saya terlibat. Ini urusan lama yang harus saya selesaikan. Urusan lama. Aku melempar ponsel ke sofa. Tubuhku gemetaran, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membara di dada. Arjuna tidak membeli tanah itu karena investasi. Dia melakukannya untuk membalas dendam. Karena 5 tahun lalu, setelah dia meninggalkanku, aku bangkit. Aku menikah dengan Bagas. Aku punya anak kembar. Aku hidup tanpa dia. Dan dia tidak terima. Ponselku berdering lagi. Bu Kinara. Bu Naraswari, ada satu lagi. Saya menemukan transfer dari rekening pribadi Arjuna ke rekening Bagas. 10 juta rupiah. Tanggal 20 Januari tahun ini, 7 bulan lalu. 10 juta ke Bagas. Untuk apa? Tidak ada keterangan resmi. Tapi waktunya bertepatan dengan saat Bagas mulai memberikan akses dokumen Ibu ke Ratih. Sepertinya ini uang pelicin. Bagas dibayar. Suamiku dijual dengan 10 juta rupiah. Aku berdiri, kaki terasa lemas tapi aku memaksa diri berjalan ke kamar. Aku membuka laci meja kerja Bagas, laci yang selalu dia kunci. Aku ambil gunting dari dapur dan merusak kuncinya. Di dalam ada map plastik biru. Aku buka. Kwitansi transfer 10 juta dari Arjuna. Catatan tangan Bagas, biaya administrasi dokumen tanah Naraswari. Di bawahnya ada foto. Foto aku dan Arjuna 5 tahun lalu, saat kami masih bertunangan. Fotonya sudah kusut, seperti sering dipegang. Kenapa Bagas punya foto ini? Aku balik fotonya. Ada tulisan tangan Arjuna di belakang. Bagas, kamu beruntung dapat dia. Jaga baik-baik. Tapi ingat, dia cuma nikah sama kamu karena aku enggak mau dia. Tanggal di bawahnya, 2 minggu sebelum pernikahan kami. Arjuna mengirim foto ini ke Bagas sebelum kami menikah. Untuk apa? Lalu aku ingat. Bagas dan Arjuna kuliah di kampus yang sama. Mereka teman satu angkatan. Bagas yang mengenalkanku pada Arjuna dulu. Ini semua sudah direncanakan sejak awal. Arjuna memutuskanku, lalu menyuruh Bagas mendekati aku. Bagas menikahiku, bukan karena cinta, tapi karena pesanan Arjuna. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, mereka mengambil satu-satunya yang tersisa dariku. Tanahku. Warisanku. Aku duduk di lantai kamar, foto itu masih di tanganku. Seluruh hidupku selama 5 tahun terasa seperti sandiwara yang sudah ditulis orang lain. Pintu depan terbuka. Bagas masuk dengan kantong plastik berisi sarapan. Naraswari, aku beli nasi uduk kesukaanmu. Dia berhenti ketika melihatku duduk di lantai kamar dengan laci yang rusak dan foto di tanganku. Wajahnya pucat seketika. Itu, dari mana kamu? Arjuna mengirim ini ke kamu sebelum kita nikah. Suaraku keluar datar, tapi setiap kata terasa seperti pecahan kaca di mulutku. Bagas meletakkan kantong plastik di meja. Tangannya gemetar.
Naraswari, dengar dulu. Kamu berteman dengan Arjuna. Dia yang menyuruhmu mendekati aku. Kamu menikahiku bukan karena cinta. Bagas menggeleng cepat, tapi matanya tidak bisa menatapku. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku berdiri, foto masih tergenggam erat. Katakan sejujurnya. Untuk apa kamu menikahiku? Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya naik turun. Awalnya iya. Arjuna minta aku dekatin kamu. Dia bilang kamu butuh perlindungan setelah ayahmu meninggal. Dia merasa bersalah ninggalin kamu. Dia minta aku jaga kamu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan beruntun. Tapi lama-lama aku beneran sayang sama kamu. Jangan bohong lagi. Bagas menatapku, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku enggak bohong. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama Arka dan Arini. Tapi kamu tetap mencuri dariku. Kamu tetap menerima uang dari Arjuna. Kamu tetap memilih ibumu. Bagas terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Aku meletakkan foto itu di atas meja, lalu berjalan melewatinya menuju pintu. Naraswari, mau kemana? Aku berhenti di ambang pintu, tidak menoleh. Mengurus sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan 5 tahun lalu. Apa? Berhenti mempercayai orang yang salah. Aku datang ke rumah Ratih pukul 6 sore dengan gaun hitam sederhana dan tas kulit coklat di tangan. Bagas membukakan pintu, wajahnya kaget melihatku berdiri di sana. Naraswari? Kenapa kamu? Aku mau bicara sama ibu. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Bagas menatapku curiga, tapi dia membuka pintu lebih lebar. Di ruang makan, seluruh keluarga Bagas sudah berkumpul. Ratih duduk di kepala meja, Dinda dan suami barunya di sebelah kanan, 3 adik Bagas lainnya di sebelah kiri. Semua menatapku seperti melihat sesuatu yang kotor masuk ke rumah bersih. Wah, lihat siapa yang datang, kata Ratih dengan nada meremehkan. Anak yang enggak tahu malu kemarin, sekarang datang lagi. Beberapa orang tertawa kecil. Dinda berbisik sesuatu ke suaminya sambil melirikku. Aku berjalan pelan ke meja dan duduk di kursi kosong paling ujung. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang bertanya kabar. Ibu, aku datang untuk minta maaf. Ratih mengangkat alis, sendok sup berhenti di udara. Minta maaf? Untuk apa? Atas sikapku yang kurang ajar di pernikahan Dinda. Aku sadar aku memang tidak pantas hadir di acara sekeluarga ibu. Senyum puas muncul di wajah Ratih. Dia meletakkan sendoknya dan bersandar di kursi. Bagus. Akhirnya kamu sadar diri juga. Aku pikir kamu akan terus jadi beban keluarga ini. Beban keluarga. Aku mengangguk pelan, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ibu benar. Aku memang beban. Makanya aku mau memperbaiki semuanya. Ratih melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Sudah. Yang penting sekarang kamu tahu tempatmu. Jangan sok-sokan ikut acara keluarga lagi kalau enggak diundang. Tawa lagi. Kali ini lebih keras. Aku meraih tas kulit coklat di sampingku dan mengeluarkan amplop besar berwarna coklat tua. Tebal. Berat.
Aku letakkan di atas meja, tepat di depan piring Ratih. Ruangan tiba-tiba hening. Ratih menatap amplop itu, lalu menatapku. Apa ini? Buka saja, Bu. Nadaku masih tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Bagas yang duduk di sebelahku mulai gelisah, tangannya menggenggam gelas air terlalu erat. Ratih membuka amplop dengan gerakan lambat. Dia mengeluarkan tumpukan kertas di dalamnya. Halaman pertama adalah surat dari kepolisian. Matanya bergerak cepat membaca. Lalu berhenti. Wajahnya berubah pucat. Ini? Apa maksudnya ini? Laporan polisi atas nama saya. Pasal pemalsuan dokumen dan penipuan. Atas nama Ibu Ratih Kusuma. Semua orang di meja berhenti makan. Sendok dan garpu diletakkan pelan. Tidak ada lagi tawa. Ratih membalik halaman berikutnya. Foto sertifikat tanah palsu. Foto akta kelahiran palsu yang menyatakan dia sebagai saudara tiri ayahku. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya bergetar. Tapi aku tetap diam, menatapnya dengan wajah datar. Halaman ketiga. Bukti transfer 47 miliar dari PT Arkananta ke rekening Ratih. Halaman keempat. Email korespondensi antara Ratih dan Arjuna. Dinda berdiri, merebut kertas dari tangan ibunya. Mama, ini apa? Tanah? 47 miliar. Ratih merebut kertas itu kembali, tangannya gemetar. Ini semua salah paham. Tidak ada yang salah paham, Bu. Aku mengeluarkan ponselku dan meletakkannya di meja. Aku tekan play. Suara Bagas mengalir dari speaker. MA, transfernya sudah masuk. 4 miliar. Suara Ratih menjawab. Bagus. Sisanya buat kamu sama Dinda. Anggap ini bonus karena kamu mau nikahi Naraswari waktu itu. Seluruh meja terdiam total. Bagas berdiri tiba-tiba, kursinya jatuh ke belakang. Naraswari, matikan itu. Kenapa? Ini suaramu, kan? Rekaman berlanjut. Suara Arjuna masuk. Bagas, pastikan Naraswari enggak curiga. Buat dia sibuk sama anak-anak. Kalau perlu, bikin masalah kecil biar dia enggak fokus ke dokumen. Suara Bagas. Tenang, Jun. Dia percaya aku. Dia enggak akan pernah tahu. Aku matikan rekaman. Keheningan yang tersisa terasa seperti ruangan tanpa udara. Dinda menatap ibunya dengan mata terbelalak. Mama mencuri uang dari Kak Naraswari? Untuk pernikahanku? Ratih menggeleng cepat, tapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Adik-adik Bagas yang lain saling pandang, bingung dan ketakutan. Suami Dinda perlahan mendorong kursinya menjauh dari meja. Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Ibu Ratih, besok pagi polisi akan datang ke rumah ini. Mereka akan membawa ibu ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dakwaannya pemalsuan dokumen resmi dan penipuan dengan kerugian hampir 50 miliar rupiah. Ratih akhirnya menemukan suaranya. Kamu berani melaporkan ibu mertuamu sendiri? Ibu bukan mertua saya lagi. Aku meraih amplop kedua dari tasku dan melemparkannya ke arah Bagas. Amplop itu mendarat di atas piringnya. Itu surat cerai.
Sudah ditandatangani hakim kemarin sore. Kamu kehilangan hak asuh Arka dan Arini karena terbukti melakukan penipuan terhadap istri sendiri. Bagas membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat, lalu dia menatapku dengan wajah hancur. Naraswari, jangan begini. Anak-anak butuh ayahnya. Anak-anak butuh ayah yang jujur. Bukan penjahat. Kata terakhir itu menghantam seperti palu. Bagas duduk lagi, tubuhnya lemas. Aku berbalik ke Ratih. Satu lagi, Bu. Developer PT Arkananta sudah menggugat balik karena transaksi dengan dokumen palsu. Mereka menuntut ganti rugi 60 miliar. Kalau ibu enggak bisa bayar, semua aset ibu akan disita. Rumah ini, mobil, rekening, semuanya. Ratih berdiri, kursinya terdorong kasar ke belakang. Kamu enggak bisa melakukan ini. Aku keluargamu. Ibu mengusir saya di depan 200 orang. Ibu bilang saya memalukan. Ibu bilang saya enggak pantas. Suaraku naik sedikit, tapi masih terkontrol. Sekarang saya cuma mengembalikan apa yang ibu ambil dari saya. Tanah itu milik ayah saya. Bukan milik ibu. Bukan milik Bagas. Bukan milik siapapun kecuali saya dan anak-anak saya. Dinda menangis sekarang, tangannya menutupi wajahnya. Adik-adik Bagas yang lain duduk terdiam, tidak berani bicara. Aku mengambil tasku dan berjalan ke pintu. Bagas berlari menyusulku, tangannya menarik lenganku. Naraswari, kumohon. Jangan lakukan ini. Kita masih bisa bicara. Aku melepaskan tangannya dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Bagas. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin di wajahku, tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu ini, aku bisa bernapas lega. Di belakangku, aku mendengar Ratih berteriak sesuatu, suaranya penuh kepanikan. Tapi aku tidak menoleh. Aku terus berjalan ke mobilku, masuk, dan menyalakan mesin. Besok pagi, semuanya akan berubah. Aku berdiri pelan dari kursi. Semua mata tertuju padaku, tapi tidak ada yang berani bicara. Ibu Ratih, tanah itu sudah disita polisi kemarin sore. Suaraku keluar datar. Ratih membeku di tempatnya. PT Arkananta sudah menggugat ibu dan Bagas karena transaksi dengan dokumen palsu. Tuntutannya 60 miliar rupiah, lebih besar dari nilai tanah karena mereka menuntut ganti rugi atas kerugian bisnis. Dinda menjatuhkan gelas. Air tumpah ke meja, tapi tidak ada yang bergerak untuk membersihkannya. Ibu akan ditahan besok pagi. Pasal penipuan dan pemalsuan dokumen resmi. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ratih mundur selangkah, tangannya meremas ujung meja. Kamu tidak bisa. Sudah kulakukan. Laporan sudah diterima kepolisian 3 hari lalu. Aku menatap Bagas yang duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Bagas, namamu tercantum sebagai tersangka utama. Kamu yang memasukkan tanda tanganku. Kamu yang memberikan semua dokumenku ke ibu dan ke Arjuna. Tanganku meraih amplop kedua dari dalam tas. Aku lemparkan ke arah Bagas. Amplop itu mendarat di atas piringnya yang penuh makanan dingin. Itu surat cerai. Ditandatangani hakim kemarin. Resmi.
Bagas membuka amplop dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca, lalu berhenti. Kertas itu jatuh dari tangannya. Arka. Arini. Kamu kehilangan hak asuh mereka. Hakim memutuskan kamu tidak layak jadi ayah karena terbukti memanipulasi dan menipu istrimu sendiri demi uang. Kata-kata itu keluar seperti pecahan kaca dari mulutku. Terasa tajam bahkan untukku sendiri. Bagas berdiri, kursinya terjatuh ke belakang dengan bunyi keras. Naraswari, jangan ambil anak-anak dariku. Kumohon. Seperti kamu tidak mengambil warisan ayahku dariku? Suaraku tidak naik, tapi setiap kata terasa seperti tamparan. Bagas terdiam. Tangannya mengepal, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dinda berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Kak Naraswari, aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu pernikahan aku dibiayai dari uang curian. Tapi kamu menikmatinya. Aku menatapnya tanpa berkedip. 200 juta untuk gedung. 150 juta untuk catering. 80 juta untuk dekorasi. Semua dari tanah warisan ayahku yang dijual dengan dokumen palsu. Kamu menikmati setiap detiknya sementara aku diusir di pintu masuk seperti pengemis. Dinda mundur, punggungnya menabrak dinding. Aku minta maaf. Maafmu tidak mengembalikan 47 miliar rupiah. Keheningan. Tidak ada yang berani bicara lagi. Aku berbalik ke Ratih yang masih berdiri kaku di kepala meja. Ibu pernah bilang aku memalukan. Ibu bilang aku menjebak Bagas dengan kehamilan. Ibu bilang aku tidak pantas di keluarga ini. Ratih tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Ternyata yang memalukan bukan aku, tapi ibu yang mencuri dari menantu sendiri. Ibu yang memalsukan dokumen. Ibu yang menjual tanah orang lain seolah-olah milik ibu. Aku melangkah lebih dekat. Ratih mundur sampai punggungnya menyentuh lemari pajangan. Besok pagi, polisi akan datang ke rumah ini. Mereka akan membawa ibu ke kantor polisi. Sidang pertama 2 minggu lagi. Pengacaraku sudah menyiapkan semua bukti, chat, transfer bank, email dengan Arjuna, rekaman suara kalian. Ratih menggeleng lemah. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluargamu sendiri. Ibu yang mengajariku bahwa aku bukan bagian dari keluarga ini. Suaraku keluar dingin, lebih dingin dari yang pernah kukeluarkan seumur hidupku. Aku mengambil tasku dan berjalan ke pintu. Tidak ada yang mengikuti. Tidak ada yang berteriak. Hanya keheningan yang membeku seperti es. Tanganku menyentuh gagang pintu, lalu aku berhenti. Aku menoleh sedikit, tidak menatap mereka, hanya cukup untuk memastikan mereka semua mendengar. Satu lagi. Arjuna Wiratama, Direktur PT Arkananta, sudah ditangkap kemarin malam. Dia yang merencanakan semua ini sejak awal. Dia yang menghubungi ibu, dia yang menyuruh Bagas mendekati aku 5 tahun lalu, dia yang ingin menghancurkanku karena aku bangkit setelah dia tinggalkan. Aku mendorong pintu dan melangkah keluar. Udara malam menerpa wajahku. Dingin. Tajam. Tapi dadaku tidak sesak lagi. Aku berjalan ke mobil, masuk, dan menutup pintu. Tangan menyalakan mesin. Lampu depan menyala, menerangi jalan gelap di depan. Di spion, aku melihat pintu rumah Ratih masih terbuka.
Tidak ada siapa-siapa yang keluar. Hanya cahaya kuning dari ruang makan yang menerangi kegelapan luar. Aku menarik napas panjang. Ini bukan kemenangan yang membahagiakan. Ini hanya keadilan yang terasa seperti luka bakar di hati. Perih, panas, tapi perlu. Aku melepas rem tangan dan mobil mulai bergerak maju, meninggalkan rumah itu di belakang. Selamanya. Ponselku bergetar di kursi penumpang. Pesan dari pengacaraku. Bu Naraswari, besok pagi Ibu Ratih dan Bagas akan dipanggil ke kepolisian. Proses penahanan akan dimulai. Apakah Ibu siap? Jari-jariku mengetik balasan tanpa ragu. Siap. Lalu aku matikan ponsel, melemparnya ke kursi belakang, dan fokus pada jalan di depan. Arka dan Arini sudah menungguku di rumah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak perlu TAU, setidaknya belum sekarang. Yang mereka butuhkan adalah ibu yang utuh. Bukan ibu yang hancur karena pengkhianatan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, aku merasa seperti aku bisa menjadi ibu itu lagi. 6 bulan kemudian, aku duduk di teras rumah baruku. Rumah sederhana dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil yang cukup untuk Arka dan Arini bermain. Tidak sebesar rumah dulu. Tapi ini milikku. Sepenuhnya. Dibangun dari uang kompensasi developer setelah tanah ayah dikembalikan, sebagian dijual dengan harga wajar, sebagian disimpan untuk masa depan anak-anak. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan pagi. Arka dan Arini tidur di pangkuanku, tubuh kecil mereka hangat dan berat. Ponselku bergetar di meja samping. Pesan masuk. Dari Bagas. Jantungku tidak berdebar seperti dulu. Tidak ada harap. Tidak ada marah. Hanya datar. Aku membukanya. Naraswari, maafkan aku. Kumohon. Anak-anak butuh ayahnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan ambil mereka juga dariku. Jari-jariku diam di atas layar. Mataku membaca ulang kalimat terakhir. Jangan ambil mereka juga dariku. Seolah Arka dan Arini adalah miliknya yang direbut. Seolah aku yang jahat. Aku geser layar ke atas, membaca pesan-pesan sebelumnya yang tidak pernah kubalas selama 6 bulan ini. Naraswari, aku menyesal. Kumohon jawab pesanku. Mama sakit di penjara. Dia bilang minta maaf. Pekerjaanku hilang. Tidak ada yang mau terima aku. Aku kehilangan semuanya gara-gara keputusanmu. Keputusanku. Bukan keputusannya untuk mencuri. Bukan keputusannya untuk berbohong. Keputusanku untuk melaporkan. Aku menarik napas pelan, lalu menekan tombol hapus. Pesan Bagas menghilang dari layar. Tidak ada konfirmasi, tidak ada peringatan, hanya kosong. Seperti yang seharusnya. Aku letakkan ponsel terbalik di meja, layar menghadap ke bawah. Arini bergerak dalam tidurnya, tangannya mencengkeram ujung bajuku. Napasnya teratur, hangat di lenganku. Dari dalam rumah, timer oven berbunyi. Kue untuk ulang tahun Arka dan Arini minggu depan, 4 tahun. Aku harus segera mengeluarkannya sebelum gosong. Tapi aku tidak bergerak. Tidak ingin membangunkan mereka. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Bu Kinara, pengacaraku.
Bu Naraswari, putusan akhir sudah keluar. Ratih Kusuma divonis 3 tahun penjara. Bagas dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun karena kooperatif, tapi catatan kriminalnya permanen. Arjuna Wiratama bangkrut total. PT Arkananta dibubarkan karena tidak bisa membayar denda. Aku menatap pesan itu lama. 3 tahun. 2 tahun percobaan. Bangkrut. Seharusnya aku merasa menang. Seharusnya ada kepuasan. Tapi yang kurasakan hanya hampa. Bukan hampa yang menyakitkan, hampa yang tenang. Seperti setelah badai reda dan yang tersisa hanya langit kelabu tanpa suara. Aku ketik balasan singkat. Terima kasih, Bu. Tidak perlu update lagi soal mereka. Kirim. Lalu aku blokir nomor Bagas. Permanen. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan terakhir. Hanya hilang. Timer oven berbunyi lebih keras. Arka membuka matanya perlahan, menguap kecil. Mama, itu bunyi apa? Kue. Mau bantu Mama keluarkan? Dia mengangguk, matanya masih setengah tertutup. Aku angkat Arini dengan hati-hati, memindahkannya ke bantal empuk di kursi, lalu berdiri. Arka mengikutiku masuk ke dapur, tangannya menarik-narik ujung celemekku. Aku buka oven. Aroma coklat hangat memenuhi ruangan. Kue mengembang sempurna, permukaannya kecoklatan rata. Wah, bagus ya, Mama. Arka berdiri di ujung jari, mencoba melihat ke dalam oven. Iya, sayang. Bagus banget. Aku angkat loyang dengan sarung tangan, letakkan di atas rak pendingin. Arka tepuk tangan kecil. Ini buat ulang tahun aku sama Arini? Iya. Mau warna apa krimnya? Pink. Arini suka pink. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang berantakan. Kalau Arka? Biru. Kayak mobil. Aku mengangguk, mencatat mental untuk beli pewarna krim besok. Pink dan biru. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat mereka bahagia. Arka menarik tanganku. Mama, Papa kapan datang? Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Polos. Tidak ada beban. Dadaku terasa seperti direma sebentar, tapi aku tersenyum. Papa lagi sibuk, sayang. Mungkin nanti ya. Nanti kapan? Nanti kalau waktunya tepat. Arka mengangguk, seperti mengerti meski tidak benar-benar paham. Lalu dia berlari keluar lagi, kembali ke teras tempat Arini masih tidur. Aku berdiri di dapur, tangan bersandar di meja. Napas keluar pelan. Mungkin nanti. Atau mungkin tidak pernah. Dan aku sudah damai dengan itu. Aku cuci tangan, keringkan dengan lap, lalu kembali ke teras. Arka sudah duduk di sampingku lagi, kali ini membaca buku cerita bergambar, hurufnya masih terbalik, tapi dia berpura-pura bisa. Arini masih tidur, wajahnya tenang tanpa mimpi buruk. Matahari mulai turun di ufuk barat, langit berubah jingga kemerahan. Burung-burung terbang pulang ke sarang, suara mereka terdengar jauh tapi menenangkan. Aku meraih ponsel sekali lagi, membuka galeri foto. Foto terakhir kami bertiga, Arka, Arini, dan aku, diambil seminggu lalu di taman dekat rumah. Kami tersenyum. Tidak sempurna, tapi nyata.
Tidak ada Bagas di foto itu. Tidak ada Ratih. Tidak ada siapapun kecuali kami. Dan itu sudah cukup. Aku tutup ponsel, letakkan di meja, lalu memeluk Arka yang masih sibuk dengan bukunya. Mama sayang kamu. Dia mendongak, tersenyum lebar. Arka juga sayang Mama. Dan Arini juga sayang Mama. Kalian berdua cukup buat Mama. Emang Mama butuh apa lagi? Aku menggeleng pelan, mencium kepalanya. Enggak. Mama enggak butuh apa-apa lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, sejak ayah meninggal, sejak Arjuna pergi, sejak Bagas mengkhianati, aku merasa kalimat itu benar. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Tidak butuh pengakuan. Tidak butuh maaf. Tidak butuh balas dendam. Hanya ini. Teras kecil dengan 2 anak yang tidur nyenyak di pelukanku. Rumah sederhana yang hangat. Dan hati yang akhirnya kosong dari racun. Angin sore menerpa wajahku lagi, kali ini terasa lebih lembut. Aku menutup mata, menghirup dalam-dalam, lalu tersenyum, tanpa beban, tanpa rasa sakit, hanya senyum yang keluar begitu saja karena aku bisa. Karena aku bebas.